Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya doa terbaik buat kalian semua. Semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan semoga bisa jadi kenyataan di tahun 2023 ini ya. Tanpa terkecuali, pokoknya buat kalian semua doa terbaik ya. Dan sebelum kita lanjut teman-teman, salam setang bunder ya. Tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi menjelang siang kali ini teman-teman, melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama teman-teman ya, untuk parameter overall harga kripto kali ini teman-teman, di kesempatan pagi hari ini ya, pagi menjelang ini teman-teman, keadaannya sungguh luar biasa karena negara api sudah menguasai lagi ya. Aduh ya, ini ya yang dinamakan sakit tak berdarah teman-teman. Tapi overall nggak masalah ya, nggak apa-apa ya, kita nikmati prosesnya karena memang kalau kita mengikuti siklus ya, siklus halving daripada Bitcoin ya, siklus 4 tahunan cryptocurrency gitu teman-teman ya. Memang di tahun ketiga gitu ya, tahun ketiga itu biasanya memang tahun akumulasi di mana harga itu akan anjlok jor-joran juga gitu, akan turun ya, nggak bisa diharapkan untuk naik terlalu tinggi, nggak bisa berharapkan kita mendapatkan cuan yang luar biasa gitu ya. Tapi kemungkinan menginjak 2024 nanti ya, keadaannya akan sedikit berbalik secara pelan-pelan dan puncak new all time high-nya kalau menurut siklusnya itu di tahun 2025. Oke. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ada sedikit informasi nih datang dari dua raksasa ya, dua raksasa platform pertukaran teman-teman ya. Khususnya untuk Lunch. Nah, kita lihat untuk harga Lunch sendiri. Nah, untuk Lunch sendiri teman-teman, per video ini dibuat sama saja dengan aset lainnya juga mengalami koreksi tentunya ya kan. Dia mengalami penurunan 0,35% per video ini dibuat. Dan sejak Lunch ini menyentuh di rank 79 teman-teman, sejak harganya menyentuh di area 79, terus habis itu ditonjok lagi untuk ke atas ya. Dan setelah itu terjadilah konsolidasi atau sideways-nya dia gitu teman-teman sampai hari ini ya. Berarti sudah ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, sekitar 11 harian lah ya, 12 hari gitu teman-teman ya, dia sideways. Oke, jadi di sini ada sedikit informasi teman-teman, ada sedikit informasi yang sebenarnya ini cukup menarik nih ya untuk pertumbuhan ekosistem daripada Lunch. Nah, kita lihat teman-teman ya, karena di sini dari dua platform raksasa cukup ngeri itu ya kan, mantap jiwa. Yang pertama datang dari KuCoin teman-teman, di mana KuCoin will support to increase in the tax burn of Terra Classic Loans network from 0,2% sampai ke 0,5%. Nah, jadi KuCoin ini mendukung network baru daripada Lunch, di mana yang tadinya 0,2% taxnya ini teman-teman akan menjadi 0,5% ya, tax burn-nya teman-teman. Jadi didukung juga nih oleh KuCoin teman-teman. Nah, karena di sini bahasa Inggris agak susah nih. Intinya aja ya, kita bicara tentang intinya. It's announced that the Terra Classic Lunch Community Peace Proposal ya. Jadi proposal ini teman-teman ya, ini sudah disetujui, intinya untuk meningkatkan network atau jaringan daripada Lunch yang tadinya di dalam proposal ini teman-teman, yang tadinya 0,2% untuk tax burn-nya saat ini dinaikkan menjadi 0,5% untuk tax burn-nya. Nah, jadi di sini menimbulkan pro dan kontra juga di kalangan komunitasnya KuCoin ya, berharap wallet daripada KuCoin ini masuk ke dalam daftar putih itu teman-teman, seperti yang dilakukan oleh Binance, dan semoga saja seperti itu ya. Nah, jadi di sini peningkatan untuk jaringan Lunch ini teman-teman akan dilakukan oleh KuCoin dengan ketinggian blok yaitu sekitar 12.902.399. Nah, ketika ketinggian blok ini sudah mencapai ke titik ini, maka secara otomatis nanti ya KuCoin ini akan mengupgrade jaringan Lunch. Oke, mantap jiwa. Dan kalau kita lihat untuk ketinggian blok daripada Lunch saat ini teman-teman berada di area 12.800-an, berarti tinggal sedikit lagi ya, karena tadi di area 12.900-an. Nanti KuCoin akan mengupgrade network daripada Lunch ya. Ini akan semakin bagus ya, akan semakin baik untuk ekosistem daripada Lunch ya, mungkin akan semakin meningkat lagi lah, kurang lebih seperti itu. Mantap jiwa ya.
Nah, dan informasi yang berikutnya yaitu launch menuju $1. Game Terra Classic Play to Earn mendatang berjanji untuk membakar 70% token launch yang diterima dari pembelian. Oke, jadi ini kemarin sempat kita bahas ya teman-teman. Ya, kita ulik sebentar, kita flashback sebentar teman-teman, di mana game Play to Earn ini teman-teman ini akan membakar 70% token launch. Nah, di sini kemarin ada sedikit pertanyaan, 70% itu gimana maksudnya, Bang? Jadi gini ya. Nanti di permainan game Play to Earn ini teman-teman akan mendapatkan suatu koin, ya, koin asli dari game tersebut. Nah, ya kan, nah koin tersebut teman-teman akan ketika dijual maka 70% dari penjualan tersebut itu akan digunakan untuk membeli launch. Ya, ketika sudah dibelikan launch maka akan segera dikirim ke wallet Inferno-nya atau alias wallet mati lah ya, untuk dibakar, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan kalau kita lihat game Play to Earn ini bukan game pertama ya, udah ada beberapa game. Nah, semakin kesini ekosistem daripada launch ini akan semakin terbentuk. Maka dari itu saya pernah bilang terhadap teman-teman ya, minimal kalian punyalah sedikit launch, entah kalian punya 1000 launch ya, 2000 launch gitu ya. Siapa tahu memang benar-benar harga launch ini bisa nyentuh ke $1. Tapi kita nggak mulu-mulu untuk ke $1 ya kan. Kita di harga doge ya, di harga doge aja udah seneng gitu, 0,1 ya, 0,09 gitu. Kita sudah cukup wow, amazing sekali kan, kayak gitu teman-teman ya. Mantap jiwa. Tapi ingat ya, ini untuk prospek jangka panjangnya, jangan berharap untuk jangka pendek ya. Kalian malah akan sakit hati kalau kalian berpikir untuk jangka pendek harga launch bisa ke ranah situ gitu. Tapi untuk jangka panjang mungkin nanti sampai masa buluran launch mampu kill 2-0 atau 3-0, syukur-syukur seperti itu kan. Mantap jiwa ya. Nah, informasi yang berikutnya di mana raksasa Binance mendukung upgrade utama Terra Classic. Apakah akan berdampak pada harga launch? Oke, yang seperti dilakukan KuCoin tadi teman-teman ya. KuCoin juga mendukung nih upgrade network daripada launch atau upgrade jaringan daripada launch untuk pembakarannya yang dilakukan oleh KuCoin ya. Dari 0,2% menjadi 0,5%. Nah, jadi Binance akan menghentikan setoran dan penarikan launch dan USDC untuk peningkatan harga Terra Classic launch melonjak lebih dari 5%. Oke, nah Binance, pertukaran kriptokurrensi terbesar di dunia, akan mendukung peningkatan jaringan Terra Classic launch V2.01 karena pertukaran mata uang kripto akan menghentikan penyetoran dan penarikan launch dan USDC. Cuman di sini untuk perdagangan masih normal ya, masih normal untuk perdagangan teman-teman, di mana ini hanya menangguhkan untuk penarikan dan penyetoran aja. Tapi kalau untuk trading itu normal, oke? Nah, selain pemutakhiran jaringan blockchain Terra Classic V2.01 diikuti oleh pemutakhiran CrossMosh ya. Di 1.10 Party pada 31 Mei itu akan memungkinkan proyek dan pembangunan di seluruh Cosmos dan Terra Luna untuk membangun rantai Terra Classic. Nah, ini ya peningkatan jaringan di Luna Classic yang dilakukan oleh Binance. Nah, pertanyaannya gini, kenapa exchange besar ini mau mendukung launch ya. Dulu Max juga ikut andil dalam pembakaran, KuCoin juga ikut andil ya kan, Binance ini juga ikut andil. Kenapa? Kalau menurut opini saya pribadi yang jelas ya, yang sudah pasti jelas, Binance ini kan memiliki aset, Changpeng Zhou ini memiliki aset launch yang cukup tinggi ya. Jadi mau nggak mau ya, Binance juga ingin keuntungan atau kerugian yang dialami di launch ini nggak terlalu parah. Maka dari itu dia mendukung nih untuk pergerakan launch ke depannya agar lebih maju lagi dan harganya bisa naik lagi, dan itu akan mengurangi kerugian yang didapatkan oleh Changpeng Zhou. Exchange lainnya pun kayaknya seperti itu teman-teman ya. Mereka memiliki aset launch yang dulu cukup harganya tinggi, tiba-tiba drop ya, harganya drop dan mengalami kerugian. Maka dari itu mereka juga ikut andil untuk peningkatan launch. Nah, Terra launch terlihat di daftar peraih teratas, di mana kalau kita lihat 99,5% suara mendukung proposal tersebut. Selain itu, Terra Classic muncul daftar pemegang teratas dengan lonjakan harga lebih dari 5% ya. Oke, jadi semakin kesini teman-teman ya, kalau kita lihat perkembangannya ada sedikit kemajuan untuk launch ya, ada sedikit kemajuan untuk launch, dan semoga saja ini akan berdampak positif lah dengan harga launch ya, harapannya kan seperti itu teman-teman. Dan mungkin nanti ketika
repegging ya antara USDC dengan LUNS terjadi teman-teman ya. Semoga saja di sini akan terjadi lonjakan harga kembali. Tapi komunitas menginginkan ya backup yang ada di dalam USDC ini cukup kuat gitu agar tidak terjadi depeg kembali kayak gitu teman-teman ya, sebelum terjadinya repacking ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, ketika LUNS ini mau merepeg ya antara USDC dengan LUNS, mungkin dia sudah memikirkan matang-matang, backupnya sudah kuat dan mengantisipasi agar tidak terjadi depeg kembali gitu ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang LUNS, semoga sedikit membantu. Salam cuan.